ma lam ta'lam nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi 'allama as-sahabah bilisanin fasih bilisanil arabi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajari kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang telah mengajari kita yang tadinya nggak paham bahasa Arab menjadi paham. Yang telah menurunkan alladzi anzalal Qur'an bilughatil arabiyyah, yang telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab lewat malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab, lewat lisannya baginda Rasul menggunakan bahasa Arab, lewat Quran yang telah disampaikan Rasulullah kepada kita menggunakan bahasa Arab, kemudian ditafsiri oleh para ulama juga menggunakan bahasa Arab. Sehingga yang wajib itu memahami agama dengan bahasa Arab, bukan muhadasah bahasa Arab. Bukan antatakallamu bil lughatil arabiyyah, bukan kamu bisa bahasa Arab. Kalau hanya sekedar bahasa Arab, ngapain kamu kursus bahasa Arab? Langsung kamu ning gone Arab Saudi, ning gone Timur Tengah, ning kono setahun 2 tahun mesti song bahasa Arab tuh. Kamu belajar bahasa Arab ning gone madrasah sanawiyah 3 tahun. Isone mung naam. Assalamualaikum. Kita sodorkan sebuah metodologi sampul. Saya kok ngajar kok mulai dari pertama. Canyar. Kami sodorkan sebuah metodologi. Metode itu cara. Thariqah, metode cara mempelajari nahwu, shorof, lughat al-arba'in selama 40 jam. 40 jam. Kalau 1 hari berapa jam? 24. Supaya 40 jam berapa hari? 2 hari ya. 2 hari neng. Jadi jangan kurang dari 2 hari. 40 jam. Kalau bisa sih 40 hari. Jangan cuma 40 jam. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh wa'adna Musa arba'in wa idh wa'adna, di saat aku berjanji bertemu Musa kepada Musa, jadilah engkau adalah Musa di era 2026. Wa idh wa'adna Musa arba'in, selama 40 hari fi Tursina, di gunung Tursina. Di gunung Tursina. Dulu Nabi Musa bertemu dengan Allah di gunung Tursina. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempelajari metode arba'in. Diajarin oleh Allah sebuah metode arba'in, yaitu Nabi Musa diberi oleh Allah kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Namrod. Taurat. Kalau Injil kitabnya Nabi siapa? Kalau Zabur kitabnya Nabi siapa? Kalau Al-Quran? Kalau Nabi Adam namanya kitab apa? Suhuf. Suhuf itu berbentuk lembiran-lembiran. Tapi zaman dulu gak ada lembiran ya. Mulai kapan manusia bisa menulis? Mulai kapan? Mulai kapan?
Umur 4 tahun. Mulai Nabi Idris. Berarti Nabi Musa durung iso nulis. Berhubung Nabi Adam. Berarti Nabi Adam durung iso nulis. Berhubung Nabi Adam gak iso nulis, berarti Nabi Adam karo kowe pinter. Ngaji itu kalau yang berhasil, caranya serius guys, paham guys? Serius. Yang sungguh-sungguh menjada wajah. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Man qara'al bab, barang siapa yang mengetuk pintu. Mengetuk pintu, kemudian mereka berusaha untuk membukanya, maka bisa masuk nggak? Masuk. Kalau mengetuk pintu, tak assalamualaikum, tak assalamualaikum, assalamualaikum, walaupun pek sewu, pintu ini rambungan, ya mlebu. Ya assalamualaikum, tinggal pintu masuk. Yang penting sungguh-sungguh, neng sungguh-sungguh neng. Kamu neng? Umur berapa? Umur berapa? Kamu umur berapa, Ning? 26. Sudah nikah belum? Nanti pulang sambil membawa cowok ya. Udah pilih. Ini pilih yang umur 12 apa umur 13? Pilih. Kan nanti kalau jadi suaminya awet muda kan? Awet muda. Apa ini Umam ini 16 tahun? Kamu itu kalau pengen cepat dapat jodoh, caranya letakkan cincin di jari-jari, letakkan gelang di tangan, letakkan kalung di leher. Apa menang sikilmu mewarnai gelang keroncong. Kamu kalau jalan seperti sapi, kerincing, pasti cowok-cowok penasaran, siapa itu? Oh, Zara. Pasti banyak cowok-cowok yang penasaran. Wah, Gatot ini saya jadikan istri saya. Kenapa Gatot? Punya hutang banyak. Itu mas-masanya bisa dijual itu. Bang. Iki sing ijayai Kanjeng. Kamu kalau pengen cepat dapat jodoh, letakkan perhiasan di tubuhmu. Karena di luar sana banyak lelaki yang senang melihat perempuan, bukan karena wajahnya yang cantik, tapi perhiasannya yang menjadikan daya tarik dirinya. Kira-kira ini utang akeh. Oke, paham ya arba'in ya? Apa arba'in? 40. Apa arba'in? 40. Nabi Musa di waktu tirakat di Gunung Tursina, tadinya itu 30 hari. Setelah itu diundur lagi 10 hari menjadi 40. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Oke. Ini arba'in ini, metode arba'in ini bisa didapat bila mana kamu sungguh-sungguh selama 40 jam, selama 40 hari. Jangan pergi-pergi. Ada seekor ulat pengen menjadi kupu-kupu yang indah. Yang tadinya ulat ini kamu benci, ada ulat jalan menuju kamu. Kira-kira gimana sih, Pak? Oh ya, ulat kesini. Ya mungkin kamu akan jijik, bahkan kamu akan membunuh ulat itu. Bagaimana supaya ulat ini berubah menjadi kupu-kupu yang indah? Caranya harus bertapa mengikuti metode arba'in. Bertapa 40 hari di dalam kelongsongan, di dalam lontongan
daun pisang. Ulat itu bertapa, dia menderes daun pisang lalu meluntungnya. Berdiam diri selama 40 hari di dalam longsongan itu. Maka setelah 40 hari, ulat yang mendidihkan keluar menjadi kepompong, keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang indah terbang. Yang diparani ya, adalah bunga-bunga. Bahkan kupu-kupu ini kalau terbangnya menuju ke sebuah rumah, lalu mencelok, apa bahasa Indonesia mencelok, menginggap, benar, menginggap di pintu rumah seseorang, maka orang itu akan ngomong, wah ini pasti ada lelaki yang seneng sama yang punya rumah ini. Ana wong wedok kok omahe sering parani kupu-kupu, berarti ana wong lanang yang akan melamarnya. Percaya enggak? Iya. Makane ngono ana kupu-kupu to gemene ning omah, mencelok ning pintumu. Paham? Bagaimana jika ada ulat, seekor ulat bertapa di dalam longsongan daun pisang itu. Kemudian ulat ini sering keluar. Kira-kira jadi kupu-kupu enggak? Enggak jadi kupu-kupu. Makanya kalau kamu pengen menjadi kupu-kupu yang indah, tirakat di pondok, jangan sering pulang. Paham nih, Zen? Walaupun rumahmu di Demak deket. Ini kan deket ini. Al-Mubarak itu punya keistimewaan antar santri jarang silaturahim. Ini loh. Kamu pernah silaturahim di tempat ilmu? Kamu pernah silaturahim di tempat ini? Enggak pernah. Enggak pernah. Ini istimewa ini. Kamu pernah silaturahim di tempat Jadah? Jadah, kamu pernah silaturahim di tempat Safira? Enggak pernah. Delwi pernah? Enggak pernah. Pernah? Bilang nih gue Umay Muhammad pernah? Enggak pernah. Padahal Umay Muhammad nih gue nunggu. Parani Muhammad suruh ngaji. Ini arba'in ini metode mempelajari an-nahwu was-sarfu wal-lughah. Ini ada lafaz. Ini ada lafaz. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ini ada lafaz subhana. Subhana ini nanti kamu baca nu apa na apa ni, kamu memahami perubahan akhir kalimat itu namanya nahwu. Apa nahwu? Neng apa nahwu neng? Perubahan akhir kalimat. Allahu, bagaimana perubahannya? Ini beda dengan sorof. Kalau sorof itu perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'ilnya sin, ain fi'ilnya ba, lam fi'ilnya ha. Sabaha, sabbaha. Ini ada subhana, madinya sabbaha, mudorinya yusabbihu, masdarnya tasbihatan, subhanan. Subhanan wa musabbahan fa huwa musabbihun wa dzaka musabbahun sabbih la tusabbih. Di waktu ada kosakata kamu ketahui perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, maka perubahan semacam ini namanya perubahan ain lam fi'il, perubahan doma, fathah, kasroh, sukun namanya nahwu. Makanya nahwu dinamakan abul ulum, sorof dinamakan ummul ulum.
Nahwu dinamakan Abul Ulum, ayahnya para ilmu. Karena ayah biasane tekoni terakhir. Kamu ndablek nakal ngerepotkan ibumu, mesti ibumu ngomong ini, Pak, iki lho Sylvia Pak. Bapakmu datang sambil melintir kumis. Pasti Sylvia takut dia. Ayah selalu datangnya di akhir. Di waktu ada anak kecil menangis di pagi hari, mamanya yang netekin, mamanya yang nyalinin pampers, yang mandiin dan sebagainya. Setelah selesai semuanya jadi bagus, baru ayahnya ngejak. Saya punya anak rolas jarang ngejak. Illa lidharurati, kecuali darurat. Makanya nahwu adalah abul ulum, sorof adalah ummul ulum. Utama mana nahwu dan sorof? Utama mana? Utama nahwu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Ibu lebih utama daripada ayah. Percaya enggak? Tapi ada ibu, tidak ada ayah, tidak akan lahir namanya anak. Percaya enggak? Makanya wujudnya anak sejatinya wujudnya ayah dan ibu. Kamu memahami perubahan akhir kalimat, namanya nahwu. Apa nahwu? Perubahan akhir kalimat. Contohkan zaitun, jaitan itu perubahan yang terletak pada kalimat is. Tapi kalau perubahannya terletak pada kalimat fi'il, contohkan no mantu wawan sidik gigir. No mantu. Pokoknya ngajinya Neng, kalau di sini ada geger-geger kamu kesini ya. Di Al-Mubarok ini jadwal ikut kiai, bukan kiai ikut jadwal. Jadi kalau sekolah umum guru murid ikut jadwal. Kalau pondok pesantren kiai santri jadwal ikut kiai santri. Itu saya itu benci sama orang Indonesia. Undangannya jam 7, datangnya jam 9. Undangannya setelah Isya, jam 8 baru datang. Ya wong Jawa ki pinter kok, jam 8 lah ya setelah Isya. Percaya enggak? Ayo. Kamu memaknani subhana rabbi maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku al-adimi yang maha agung, wa bihamdihi dan dengan memujinya. Ini kamu memaknani subhana rabbi maha suci Tuhanku al-adimi yang agung, wa bihamdihi dan dengan memujinya. Kamu memaknani kosakata ini namanya lughat. Apa lughat? Makanya al-arba'in fin nahwi was sarfi wal lughat, selama 40 jam, selama 40 hari nanti kamu belajar nahwu sarf lughat. Berhubung mondok mumung 40 dina 40 jam, maka yang sungguh-sungguh nih, paham nih, yang serius nih. Sesungguhnya orang itu kalau menginginkan dunianya baik, akhiratnya baik, bagaimana caranya? Man arada dunya wal akhirah falyata'allam. Maka belajarlah sungguh-sungguh. Kalau ente, antum, antunna, kalau kamu semua belajar dengan sungguh-sungguh, lalu engkau dititipin oleh Allah ilmu, maka ilmu itu diletakkan cahaya.
Nur, kamu diletakkan oleh Allah cahaya. Kalau dirimu diletakkan oleh Allah cahaya, maka dengan cahaya itu Allah letakkan sebuah kewibawaan. Ciri-ciri santri diletakkan nur cahaya oleh Allah di organ tubuhnya. Ciri-cirinya kamu ngerti seneng. Kamu ngerti seneng. Tapi kalau kamu ngerti rasa seneng, alhamdulillah. Senangnya fi dhaatillah, senangnya dalam taat kepada Allah, orang senang dalam rangka nafsu dan syahwat. Kalau melihatnya senang karena nafsu dan syahwat, berarti nurus syaitan. Paham? Itu adalah cahaya syaitan. Tapi kalau ada cahaya yang menjadikan kamu senang bahagia, itu namanya Nurul Mustafa, cahaya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nurul Haq, cahayanya hak, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lafaz subhana rabbi, subhana kalimah. Kalimah isim. Rabbi kalimah. Ya-nya kalimah. Al-adimi kalimah. Wawu kalimah. Ya kalimah. Hamdi kalimah. Ya kalimah. Metode arba'in fin nahwi was sarfi wal lughat, ini nanti yang diajarkan adalah kalimah. Ilmu tidak akan berhasil kita pelajari kecuali mau ngaji aku tuh geblak. Ilmu ini bisa dipelajari dengan baik bila mana kama qala Imam Ghazali, idza istama'a salah satu asya, apabila kumpul tiga perkara, al-muta'allim wal mu'allim wal ab. Satu adalah santri yang sungguh-sungguh berakhlak mulia, takdim kepada guru. Nomor dua adalah seorang kiai yang alim, alamah, mutabakhir fil alam, punya akhlak yang mulia. Kiai yang ngerteko ngenes, ngerteko ngaplok santri, ngerteko raine kaya tidak akan berhasil itu. Kiai itu harus alim, selain alim berakhlak mulia, selain berakhlak mulia sayang banget sama muridnya. Maksudnya sayang ora kok terus chattingan karo Zara, halo sayangku, kepelek. Maksudnya sayang ini adalah punya jiwa kasih sayang, punya jiwa sering memberi ilmu, memberi harta, memberi makanan, memberi fasilitas yang baik. Kasih sayang. Sayang itu artinya memaafkan yang salah. Orang kalau ono santri salah sidik takzir, salah sidik takzir, salah sidik denda, salah sidik denda. Iki penjara kok pondok pesantren. Biasamu kok penjara suci. Kaya ono penjara bar diwudhuki ya. Hentam. Harus ada santri, harus ada guru, dan ada orang tua kita yang berperan. Menurut Imam Ghazali. Tapi menurut saya, mengikuti dawuh saya, tiga perkara yang menjadikan murid itu berhasil. Satu, seorang santri yang sungguh-sungguh, nanti ulang orang ngantuan. Satu. Nomor dua, seorang guru yang mengajar kepada santri yang serius. Orang kok santri ditinggal lah, kunjungan kono, kunjungan kono, kunjungan kono. Ya rasih itu ngaji. Entah. Ya rasih itu ngaji, kiai itu jadi gubernur. Ya rasih itu ngaji. Kiai ya jadi kiai. Entah. Ya rasih itu ngaji. Kepelek ya. Ditawarin, seneng gak saya jadi gubernur? Seneng, ya rasih itu ngaji. Ya, gue ngajimu karo ustad ya. Entam. Makanya harus ada guru yang mengajar. Sengaja foto saya tampilkan biar kamu kenal di saat saya umur 40 tahun. Ini umur 40 tahun. Kalau sekarang udah 47 saya.
Paham? Lah umurmu lagi 16 terus kayak tua. Kurang bahagia ini, paham? Tapi kurang bahagia. Bisa ini paling susunya susu formula paling gitu. Nah cakup paling susunya susu sapi torongan tuannya. Nih, coba takon sama makmu, mak. Dulu saya disusuin apa mah? Berarti jawabannya susu formula. Hah? Harus ada seorang guru yang ngajarin kepada kamu. Ini metode ini terkenal dengan sebutan metode arba'in. Ada lambang sini. Ada lambang. Wih. Ini ada lambang. Ini lambang Al-Mubarak. Pondok ini belum punya nama. Al-Mubarak nama musola. Karena sepanjang saya ngajar dari umur 22 tahun pulang dari pondok selalu di musola Al-Mubarak. Di sana. Sekarang ada di Masjid Al-Mubarak. Al-Mubarak lah mengukir sejarah hidup saya 23 tahun ngajar santri selalu di masjid. Enggak pernah saya ngajar di rumah. Illa lil darurah kecuali darurat. Selalu di sini. Ustaz, apa? Nanti kalau ket bagaimana? Yoket dong, kata bagaimana? Lu kan di dalam masjid. Ini masjid tapi tanahnya tanah pondok. Karena masjid itu tidak harus di tanah wakaf masjid. Kamu pernah jalan-jalan di mall enggak? Di supermarket pernah enggak? Di Plaza ada pernah? Yang kowe pariwisatamu ning kuburan. Sekali-kali pariwisata ning Paragon. Ning Aksu ning apa? Ning Asko ngono iki. Di mana itu di toko murah apa itu depo murah plaza-plaza yang besar itu loh. Kalau di Jakarta apa yang paling besar? Apa nih? Tempat pembelanjaan terbudi ini apa? Tanah Abang, orang Tanah Ireng kah? Di Tanah Abang jalan-jalan. Kowe pariwisatamu ning kuburan. Makanya rupamu kayak apa tulisannya? Loh, orang itu pariwisata itu kan mencari kebahagiaan toh. Lah pariwisatamu ning kuburan terus bagaimana bahagianya? Paham? Kenapa wajahnya Santri Al-Mubarak ini suram-suram? Ya pariwisatanya di kuburan terus. Pulang ngaji lihat kuburan, berangkat ngaji lihat kuburan, berangkat jamaah lihat kuburan, pulang jamaah lihat kuburan, pengen makan lihat kuburan, pulang makan lihat kuburan, pariwisata lihat kuburan. Suram-suram ini wajahnya. Ya Allah, kamu kok seperti kuntilanak. Sateneng. Kamu tuh kalau dibully yang ikhlas, nanti jadi pelakar kamu. Santri dibully temen, laporan orang tua. Lapor, saya dibully sama temen. Ada seekor kambing jarang dibully sama temennya. Kalau makan rumput, makan rukun bareng. Ini biasanya seekor kambing tidak jadi hebat. Makanya matinya seekor kambing dalam belahan pedang. Coba harimau. Singa coba. Kowe nggawa pedang ape nyembelih harimau malah kepangan kowe. Ora percaya. Paham? Kenapa? Karena harimau sejak kecil penuh dengan bulian. Mamanya membawa daging. Bawa daging. Apa yang terjadi? Anak-anaknya langsung berlarian, ketebuk, rebutan ini daging. Nah, suaramu kan?
rebutan, cakar-cakaran, jotos-jotosan. Pada akhirnya berhasil menerkam daging, loncat, dibawa ke atas pohon, dimakan sendirian. Makanya besar-besarnya menjadi singa. Santri dibully sama temennya, seneng, maka kelak apabila kau dewasa akan menjadi singa hebat. Paham? Tapi kalau kamu masih kecil semacam ini, mondok dibully temen, padahal saya ya wis gede, dibully koncone kok. Video call karo mamae. Dibully, Mak. Kamu nanti kalau pulang jadi kucing kamu. Meow. Meow. Tapi kalau kamu mondok dibully temanmu, kamu masih berdiri tegak di atas kakimu, kamu hadapi semua permasalahanmu, maka kamu akan menjadi singa-singa hebat. Paham? Ini Al-Mubarak ini. Al-Mubarak itu nama musola, nama masjid. Al-Arba'in nama karya tulis. Karena sepanjang saya mondok, sepanjang saya di pondok ini, kalau ngaji di Al-Mubarak, kalau ngaji tidak pernah meninggalkan ngajar Arba'in. Sepanjang 23 tahun Arba'in selalu mendengung di Al-Mubarak ini, belum pernah tidak. Setiap hari mesti ono kata-kata. Apa kalimat? Kalimat ada. Sebutkan. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Kalimat isim ada. Sebutkan. Apa murab? Apa mabni? Bagaimana cara mendeteksi kalimat isim yang murab? Kita tunjuk kalimat sebutnya bagaimana, irabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, mari kita tahu nanti sebab apa, sejak apa, bina apa, hajinya bagaimana, tugasnya bagaimana, namanya apa. Neng, murid yang baik adalah murid yang melihat guru lalu meniru semua yang dilakukan oleh guru. Kalau saya, kalau menyebut sering begini, kamu ikut-ikutan begini. Kenapa? Ini adalah lambang Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kita cuma satu, suami kita insya Allah juga satu. Kamu pengen suamimu dua? Satu kan? Istrinya satu, paham? Saya lihat kamu orang genah gitu, orang nafsu nikah lagi saya. Paling ini kayak Safira ini, ngaji ngantuan. Entam. Ini jadi Al-Arba'in ini adalah sebuah metode. Al-Mubarak ini selalu ono wong kursus. Dari dulu itu. Wong wis lunga jedel meneh. Lunga meneh jedel meneh. Ngene iki jedel pira sing kursus ini jedel meneh. Ini Arba'in. Al-Mubarak ngajinya selalu di musola, selalu di masjid. Paham? Lambangnya payung, tongkat, perahu. Apa artinya perahu? Apa payung? Payung itu artinya kamu hidup harus mampu ngayomi temen, ngayomi umat, ngayomi masyarakat. Binisbati kamu jalan-jalan sama temanmu, kau menjadi seorang pemimpin untuk temanmu, kamu yang melindungi, kamu yang melayani, kamu yang memberikan yang terbaik. Apabila nyandar di restoran, nyandar di warung, kamu yang bayari. Apabila kau selalu membawa payung di mana-mana, kuntum sayyidahum, kau akan menjadi pemimpinnya. Siapa yang menjadi pemimpin? Yaitu orang yang melayani. Ustaz, apa? Mau tanya Ustaz? Iya, kenapa? Itu Ustaz, ada pekerja bangunan, kan mereka melayani Ustaz, tapi kok jadi karyawan Ustaz? Kok nggak jadi sayyid? Kok nggak jadi pemimpin? Kamu yang pikirannya keliru kamu.
Pekerja itu yang memberi pekerjaan siapa? Majikan. Yang bayari mereka siapa? Majikan. Mereka iso angkat-angkat semen, siapa yang beli? Majikan. Sesungguhnya yang melayani itu majikan. Kamu itu yang melayani itu majikan itu. Makanya majikannya menjadi pemimpin. Paham? Selama kamu semua selalu melayani teman, melayani umat, maka selama payung ini kamu bawa, supaya umat ini tidak kehujanan, supaya umat ini tidak kepanasan, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Paham? Jangan parasit, jangan merugikan orang lain, berikan orang lain pelayanan-pelayanan yang baik. Mumpung di pondok tidak lama, paham Gus? Berikan teman yang terbaik. Anggap ini adalah rumahmu sendiri. Yang penting ojo didol, Bang. Anggap saja pondok ini adalah pondok kamu sendiri. Dikelola yang baik, paham, Neng? Berikan yang terbaik. Insya Allah selama kamu memberikan pelayanan di pondok ini yang terbaik, nanti ulang orang untangan toh, maka kamu akan dibaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham payung? Payung ini adalah simbol ngayomi, supaya enggak kehujanan, supaya enggak kepanasan, supaya tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Bagaimana caranya? Caranya beli mobil. Ada santri Al-Mubarak sudah berkeluarga datang ke Al-Mubarak, kok orang di mobil dewi, berarti lambang Al-Mubarak. Bohong. Lambang Al-Mubarak tidak kamu jalanin. Santri pulang datang ke Al-Mubarak harus punya mobil sendiri. Kalau kamu kesini bawa motor, ala kowe kepanasan kehujanan, ya enggak? Di mana letak payungmu? Di mana letak lambangmu? Lambang Al-Mubarak ada payung. Jangan kehujanan, jangan kepanasan. Pengen datang ke Al-Mubarak naik truk hujanan kepanasan, apa naik Mercy harganya 8 miliar? Paham? Harus bisa ngayomi umat. Nomor 2 adalah tongkat. Tongkat ini adalah simbol menuntun umat. Umat itu dituntun, diarahkan yang baik, jangan tidak diarahkan yang baik. Setidaknya dirimu sendiri harus dituntun yang baik, diarahkan yang baik. Kalau jalan yang genah, ojo miring-miring ambruk, paham? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk kepada kami di jalan yang lurus. Kalau melakukan yang lurus, mana daripada lurus adalah jalannya yang benar. Nah lurus terus, nabrak patok, kejegur yang sawah. Nah minggu ya minggu, paham tam? Santri itu harus punya tongkat, harus bisa nuntun teman yang terbaik, paham tam? Nomor 3 adalah harus punya perahu. Dikemanakan ini masyarakat, dikemanakan ini teman, dikemanakan ini santri, dikemanakan keluarga kita. Tentu dibawa dari yang tadinya bodoh menjadi alim, yang tadinya bangkrut menjadi sukses, yang tadinya fakir menjadi kaya, yang tadinya maksiat menjadi taat, yang tadinya ahli neraka menjadi surga. Paham nih? Ini ada air, dimain yang punya air. Al-Mubarak ini ada air. Air adalah sumber kehidupan. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan segala sesuatu yang hidup dijadikan. Waj'alna minal ma' dijadikan dari air. Nak ra percaya, nanti kalau kamu tidur terus digebyur air, kira-kira hidup enggak? Hidup. Nah ono santri ngantuk supaya melek, piye carane gebyur banyu? Kan? Kalau kamu sulit hamil, nikah sudah bertahun-tahun tidak bisa hamil, bagaimana caranya? Caranya, dengerin. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Caranya, kamu udan-udan karo suamimu. Dengerin ini.
kalau kamu sulit hamil, sudah bertahun-tahun tidak bisa hamil, caranya kamu hujan-hujan sama suamimu. Pokoknya ana udan, kowe udan-udan. Berduaan, ojo telanjang ya. Hujan-hujan. Boleh hujan-hujan tapi telanjang tapi ning di rumahmu. Setelah itu, setelah hujan-hujan, kalau kamu malu caranya kamu naik sepeda motor sama istri kamu, sama suami kamu, hujan-hujan mubung-mubung desa. Setelah pulang nyampe rumah, berhubungan badan. Maka sperma yang mati akan dihidupkan oleh Allah. Ovum yang mati akan dihidupkan oleh Allah. Sperma yang kurang sehat akan disehatkan oleh Allah. Yang mandul akan dihidupkan oleh Allah. Ana wong Muhammadiyah tak ijayahi ngono, dilakoni, masya Allah. Saya pernah itu ke sebuah pengajian, kebetulan nyandar di sebuah rumah. Biasanya si pengajian kan dipersilakan di rumah penduduk ya. Ini tuan rumahnya sudah nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Apa kata saya? Coba nanti kalau ada hujan, kamu sama suami hujan-hujan. Nanti kalau sudah hujan-hujan berapa? 7 menit atau 10 menit terserah. Setelah itu berhubungan. Insya Allah hamil. Apa yang terjadi? 1 tahun berikutnya saya mendapatkan ngisi pengajian di daerah itu lagi dan ketemu sama orangnya punya anak 1. Paham? Setelah saya pulang dia hamil 9 bulan terus lahiran. Setelah 1 tahun saya ke sana lagi, anaknya umurnya udah 3 bulan. Paham Tom? Gitu ya Ustaz? Iya. Kalau begitu nanti kalau ada hujan, saya hujan Ustaz. Rumang syamu. Hanya terima hujan-hujan nara dibujuk ra iso to, Mbah. Ini yang boleh mempraktekkan kamu-kamu yang sudah punya istri atau suami. Yang belum punya istri atau suami. Yuk praktek rapopot, udan-udan tok, paham? Apalagi ini nanti kalau udah hujan itu sunahnya hujan-hujan nih. Kenapa? Kalau ada kemarau panjang, jarang banget hujan, lalu ada hujan, kowe udan-udan, kemudian sambil berdoa, ijabah. Ijabah banget itu. Ijabah. Saya kemarin kan bepergian menuju ke Boyolali, saya berdoa, ya Rob, semoga calonan ini jangan ijabah. Semoga calonan ini jangan kau jadikan, biar saya istiqomah ngajar santri. Apa yang terjadi? Allah ijabahkan. Kenapa? Doa musafir, doanya orang bepergian itu ijabah. Makanya aku nak lungawi. Lunga, paham? Pengen pergi kemana? Pengen pergi ke kamar, dari masjid menuju kamar. Itu perjalanan doa. Pengen kemana? Ke toilet. Wih jenenge gak musafir. Mungkin kono gak musafir. Musafir itu pergi nyampe keluar daerah namanya musafir. Dalam perjalananmu dulu. Saya itu kalau pengen sesuatu, saya pergi keluar lalu saya berdoa. Luar biasa. Oke. Ponpes Al-Mubarak Al-Arba'in. Pondoknya belum punya nama. Al-Mubarak nama musola. Al-Arba'in nama karya tulis. Telogorejo nama desa sini. Wonosalam nama kecamatan. Demak Kabupaten. Demak itu dari kata Demak. Dulu itu ada seorang aulia ilah, ada seorang wali. Itu nak demek sesuatu langsung berubah ya. Ya kowe yo iso kowe. Ya tepung mbok mek dadi bakwan kok. Ya enggak? Nek cakui, demek cawe itu langsung meteng. Demek. Makane daerah kono ana jenengane Demek. Demak, meteng 4 bulan. Paham? Oke, ini metode arba'in ini, metodenya cuman sedikit. Cuman sedikit. Cuman ini doang. Metode arba'in ini cuman ini doang. Sedikit ini, Neng. Masa mempelajari ini sampai berhari-hari? Ini tak ajarin sekarang, nanti sore katam. Nanti malam membahas materi-materi gampang.
Kamu itu kalau pengen gampang, gue caranya mikirmu mikir gampang, mikirmu mikir angel lah. Mudah apa sulit? Gampang apa angel? Gampang. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Mudahkan, jangan dipersulit. Karena hidupnya orang itu bimaqasidiyah. Al-umuru bimaqasidiyah. Apa artinya? Semua perkara tergantung pada niatnya. Ngaji itu yang seneng, yang fresh, yang bahagia, lebih-lebih seneng sama gurunya. Neng, kamu harus seneng sama saya. Barang siapa yang mencintai guru, sama saja mencintai baginda Rasul. Barang siapa yang mencintai baginda Rasul, mencintai Allah. Makna daripada cinta adalah cinta ilmu yang disampaikan. Orang kok cinta orangnya. Kalau orangnya udah ada yang punya. Paham Tom? Ini cuma ini doang. Paling nanti kalau ada isim yang murab, semisal subhana kalimat apa? Kalimat isim. Nanti kamu pahami, kamu mengetahui kalimat isim. Kenapa isim? Nama. Makanya isim itu nama. Kalau pekerjaan? Kalau huruf? Kalimat isim ada? Apa? Apa murab? Apa mabni? Kamu ngerti kalau subhana isim murab dari mana? Subhana ini adalah kalimat isim yang murab. Cara untuk mengetahui itu murab apa mabni, kamu harus hafal isim yang mabni. Isim yang mabni diterangkan pada halaman 34. Kamu harus hafal 34 ini, Neng. Neng nong neng gung. Kamu harus ini hafal ini. Isim yang mabni ada? Sebutkan isim yang mabni, isim ini namanya materi. Ini namanya metode. Jadi kitab arba'in yang kamu pegang itu namanya materi. Nah ini namanya metode. Jadi mempelajari metode arba'in artinya mempelajari satu halaman ini doang. Ini adalah satu-satunya metode di Indonesia yang selalu di depan. Kenapa? Setiap ngaji metode selalu ada di depan. Tapi kalau mempelajari metode yang lain jarang di depan. Kalau ini selalu di depan. Cari kan metode-metode yang di depan. Jarang. Entah? Kamu ngerti kalau subhana isim murab dari mana? Kalau tidak berupa isim yang mabni ini, yang 11 ini, berarti isim murab. Ada berapa isim murab? 8. Ini isim murab ada 8 ini. 1 isim mufrad, 2 isim musanna, 3 jamak, 4 asma sita, 5 isim maksur, 6 isim manqus, 7 isim yang itu pada mutakalim, 8 hikayah mufrad. Ustaz, ini kan ada isim manqus ketika nasab, ini isim manqus ketika nasab, ini sudah ada ini. Ini sudah ada, ini sudah ada. Makanya dijadikan 1. Makanya isim mu'rab ada 8. Kira-kira subhana ini isim mu'rab yang berupa apa? Isim mufrad munsharif. Selama kamu seneng ilmu, seneng yang ngajar ilmu, seneng teman-teman yang belajar ilmu, seneng semuanya yang ada di pondok ini, maka akan dimudahkan kamu memahami. Kamu seneng gurunya, seneng ilmunya, seneng teman-teman, tapi kalau kamu makan ora seneng, alamat nih. Makan apa adanya dimakan. Kalau kamu kok gak doyan berarti masih kenyang. Woi, kalau cahanya deh. Masya Allah. Rumahmu mana Kang? Alah, kekasih tekok gembira. Biasanya saya macono, biasanya orang seneng, biasanya. Iya. Dulu kan ada cewek seneng sama saya. Ada cewek seneng sama saya. Teman-temanku senengannya macono.
Oh, dalam hati saya mesti orang ki seneng. Apa yang terjadi? Jebul-jebul orang ki seneng tenan ya. Isim murab ada? Silakan sebutkan isim murab isim karena kamu hafalan halaman ke-33. Siap? Kamu hafalan 34 siap? Siap? Yang tegas, siap? Oke, lagi 17 Agustus secara tegas ini biar. Nanti dihafalin, terus dibuat video. Kirimkan ke saya. Oke? Oke? Oh, paling kalem sandunya. Wina ana gempa bumi kalem. Santai neng. Biasanya mau kalem-kalem ini besok suami ini ganteng biasanya. Paham ya? Jadi isim murab ada 8. Isim murab, isim mabni ada 11. Kalau itu tahu kamu punya metode ini terus buat tulisi isim murab, tulisi halaman 30. Isim mabni tulisi halaman 30. Jadi ngerti gitu loh. Oke. Kalau ada isim yang murab seperti contoh subhana, nanti kamu tunjuk itu kalimat apa gitu. Diterangkan pada halaman 3. Nanti kamu mempelajari halaman ketiga. Di halaman ketiga ini ada tanda-tanda isim, ada tanda fi, ada tanda-tanda huruf. Ada berapa tanda-tanda isim? Tanda-tanda isim ada 7. Ada berapa tanda-tanda fi'il? Fi'il ada 3. Ada berapa tanda-tanda huruf? Paham? Tanda-tanda isim itu tanwin, paham Ning? Kalau kamu seneng tuh Ning, cepat masuk. Cuma mungkin ya, kamu kan baru ketemu sama saya. Ya orangnya seperti ini. Kalau ngomong seperti Paul. Kenapa kalau saya ngomong seperti Paul? Sebab saya ngajar metode arba'in 23 tahun gak berhenti, gak pagi, gak siang, gak sore, gak malam. Saking seringnya. Biasanya kiai-kiai yang ngajar mesti gue kitab dibuka. Saya nggak dibuka. Kenapa? Dari ujung rambut saya nyampe ujung kaki saya. Kalau dibelah, di sini metode arba'in. Apa tanwin? Harokatnya berapa? Ada berapa tanwin? Sebutkan doma tanwin, bekas tanwin, contohkan Neng, kalau ngajar niru saya. Jadi ya, di tempat kamu doma tanwin apa doma ten? Doma tanwin ya. Berarti ilmunya wong bisa kok demak. Iya. Kalau Jawa Timur itu domaten. Kalau Jawa Timur domaten. Daerahmu tanwin doma, tanwin kasroh. Ya doma lagi tanwin doma terus double namanya tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, domaten, fathah ten, kasroh ten. Kau iki wong Indonesia kok domaten kaya wong Arab ya. Isim fi'il harf lah ya. Wong Indonesia kok harf. Berano huruf
harf A harf B harf C harfmu. Harfmu. Paham nih? Kowe kaya wong susah sih. Sing senyum kaya Mbak Naila iki lho. Saya itu kalau ngaji, saya itu kalau ngajar santri ini jenggureng, saya takut saya ada apa yang salah dari saya. Kangkang ngilu, senyum terus. Yang al contohkan. Beda dia. Sebutkan. Contohkan. Huruf beda dia. Sebutkan ini. Neng, sampai gini-gini neng ya. Tujuannya apa? Biar suamimu cuma satu. Biar apa? Neng, dengerin neng. Ini itu ada saraf menuju hati. Makanya mau nanesu mesti duting-duting. Ini ada saraf menuju hati. Tapi kalau ini ada saraf menuju kelamin. Makanya baju ini, wih. Kau bisa ditempelin orang, wih. Bedang. Dang, ono wong lanang mbok enekno, aku yakin wis parane jek tos. Kenapa? Ini itu ada saraf menuju kelamin. Makanya kalau pengen kelamin kamu normal, ora error, iso ngatik ora ngetutur, carane nak cewek nggunake iki, lho cewek nggunake iki. Cewek itu ininya, Bang. Kalau megang kelamin jangan pakai tangan kanan. Kenapa? Jadikan mata kamu error. Ini potongan ini sing kocoran moto nak cewek paling nggo tangan kanan nih. Jangan pegang kelamin pakai tangan kanan. Jadikan matanya error. Maaf Nel, maaf saya bukan menuduh Nel, bukan menuduh. Makanya kalau kamu tidur, apalagi wayah kemarau semacam ini, nangekep aja mbok lebokno ning saya. Nah cakuwi nonton lebokno sarung. Jangan megang kelamin pakai tangan kanan. Ada efek negatifnya. Pegang pakai tangan kiri yang disentuhkan yang ini kalau bisa. Nanti kelaminmu bagus. Gak error. Kenapa ada seorang wanita berhubungan badan sama suaminya gak nyaman? Kayak mamu ini. Dapat tahu rukun nih. Kalau pakmu dapat tahu rukun. Anak terima loro tok. Kenapa? Ini kira-kira paham? Makanya kau nak ngaji metode RP aja. Minilah, analah. Kuamleng ya. Pakai ini. Nanti kalau kamu pakai ini, neng. Yang tadinya kamu tidak semangat jadi semangat. Pasti itu. Kenapa kalau ada orang berzikir, afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa digeleng-gelengkan? Biar semangat. Kalau kamu la ilaha illallah, orang geleng-geleng gesirah, mesti ngantuk. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya enggak ngantuk caranya la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah gitu. Jadi la isyarah tidak ada, illallah betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah gitu. Ustaz, apa ada dalilnya? Gerak-gerakkan kepala. Elah. Udah makan? Belum. Lah kenapa kamu gerakkan kepala?
Sudah maka? Sudah. Kenapa kamu menggunakan kepala? Lah ya karena memang dalam rangka untuk menguatkan pembicara. Kamu seneng sama itu? Iya Ustaz. Lah apa sampai ngene? Konon cerita bicara sambil menggerakkan organ tubuh menjadikan nikmat. Bicara sambil ngini-ngini menjadikan cepat hafal nang jero hati. Kamu ngaji metode arba'in sambil ngene-ngene ning itu cepat ning. Apa percaya betul ini? Dan bengko nak ngene min ilaan ala fi ruba wa ruba bengko gak ngantuk. Nggih. Ini tanggal berapa? 10. Panggungnya di situ apa di depan sana? Situ. Nah, aku sih nonton ini sekarang ini. Ya Bapak. Bukan di sana. Bukan. Terlalu kecil. Helmnya kok gede. Itu langsung ini. Tapi kira, tapi ini bisa rakyat tak gue? Ya Bapak. Kelihatan. Yes. Apa faedahnya min? Ila. An. La. Fi. Berubah. Ya. At. Lam. Ola. Ada. Apa? Yang penting waktunya ngaji Neng, nanti ngajinya setelah subuh sampai jam 8. Jam 8 nyampe jam 10 makan. Mandi. Maksudnya orang kok jam 8 nyampe jam 10 mana? Kamu itu kalau pengen cerdas jangan kenyang. Ya makan banyak nggak apa-apa, sepenting jangan kenyang. Lebih baik makan banyak tidak kenyang daripada makan sedikit kenyang. Aneh. Terus jam 10 ngaji lagi. Jadi ini nanti istirahat. Jam 10 ngaji lagi sampai duhur. Duhur istirahat. Terus ngaji lagi sampai jamaah. Dari jamaah ngaji lagi sampai jam 2. Terus jam 2 sarapan. Kau sarapan? Makan siang. Makanya di rumah saya Neng, kalau ada cari dapur. Terus ngasar nyampe jam 5. Terus istirahat mandi. Ojo niru cah kuwi atau mandi. Maghrib ngaji lagi nyampe isya. Terus isya nanti tikroran ala kadar ala kok sama ustad. Terus jam 10 ngaji lagi nyampe jam 12. Jam 12 mimpi indah. Kalau bisa mimpi nyampe subuh. Kamu ngerti nggak? Orang mimpi itu walaupun lama itu sing asli hanya berapa detik ini. Paling 10 detik ini. Iya. Jadi orang mimpi bisa lama banget. Itu hanya membutuhkan sekian detik ini. Makanya ojo kaget ono wong tidur baca Quran dari awal sampai terakhir. Itu paling membutuhkan hanya berapa detik ini. 20 detik atau 40 detik itu baca Quran itu katam ini. Dalam tidur. Subuh kalau bisa bangunnya itu jam 3:30 atau jam 4. Jadi subuh itu siap sedia. Subuh telat kayak nganten anyar. Terus subuh ngaji lagi. Pokoknya kitab yang 3 itu di bawah nih. Kadang ngaji minhaj, kadang ngaji qaidah fikih, kadang ngaji usul fikih,
Kadang ngaji metode arba'in. Lu kok ngono? Lu kok ngono? Ya ngono. Murid ikut guru. Bukan guru ikut murid. Oke, Reng. Subhanakallahumma